Ini tadi mungkin sahabat pun sudah melihat gimana kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan juga, sahabat, yang sangat tidak masuk logika juga kalau misalkan secara nalar ya sahabat. Itu saya jalan dan saya sama teman saya duluan, nggak tahu kenapa saya pas sebelah mama, saya nemu ular dari situ, dari ular udah pas kayak gitu ya udahlah, saya nggak ingat apa-apa lagi dari situ. Jadi banyak pun nggak ingat bahwa Mbak tuh sekarang berada di Ya, setelah saya menebang kayu, sudah mau siap diikat, udah tinggal saya istirahat mau arah pulang. Tiba-tiba di depan mata saya ada ular yang lewat ya. Di sebuah kamar, itu kamarnya itu penuh hiasan. Oh, dalam Hiasan, ya. seperti itu. Nggak tahu tiba-tiba dikelilingi saya dari bawah sampai ke atas kasur. Saya lagi tidur di kasur, ya itu ular semua. Biiznillah walidallah bibarakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Selamat malam para sahabat Kapalang Indonesia, Kapalang Misteri dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. mendapatkan
berkah dan karomah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabat semua yang telah mensupport dan mendukung segala kegiatan-kegiatan kami dengan cara membeli produk-produk dari Kapalang. Kami ucapkan banyak terima kasih sahabat, karena setiap pembelian dari produk Kapalang ini, bagian keuntungannya ini akan kita salurkan untuk anak yatim sahabat ya. Kita sisihkan untuk anak yatim, untuk satu anak yatim yang dimana bakal kita acarakan setiap 1 bulan sekali, salurkan secara rutin sahabat ya. Dan untuk para sahabat pun yang belum membeli produk-produk dari Kapalang, ayo segera sahabat, buruan, jangan kelamaan sahabat, di order sekarang juga, takut promonya keburu kehabisan sahabat ya. Oke para sahabat, malam hari ini tadi mungkin sahabat pun sudah melihat gimana kejadian-kejadian yang mungkin sangat menyeramkan juga sahabat, yang sangat tidak masuk logika juga kalau misalkan secara nalar ya sahabat. Gus bersama tim yang lainnya pun menemukan sosok siluman ular, yang dimana itu sosok Dewi Ular ini telah merasuki salah satu tubuh seorang wanita dan beserta anteknya merasuki seorang tubuh bapak-bapak juga gitu kan, yang kemarin pun yang sebelumnya udah memakan korban dari Sophia beserta Mas Dorman ya sahabat. Alhamdulillahnya kita udah bisa mencegah, itu kan udah bisa memusnahkan sosok Dewi Ular tersebut sahabat. Oke, jadi malam hari ini kita bertemu dengan Bapak siapa Pak? Pak Lukman sahabat, dimana Pak Lukman ini yang telah dirasuki oleh Ki siapa namanya? Ki siapa boy? Bisman. Ki Bisman dan beserta Mbak siapa? Aslinya namanya? Mbak Bintang ya? Mbak Intan yang telah tubuhnya ini dirasuki juga oleh Dewi Ular. Dan sahabat mohon doanya juga untuk kesembuhan teman kami yaitu Boy, karena tadi dia digigit oleh ular sahabat. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan ya Boy ya, kan udah dipakai minyak juga. Cuma serut gitu di linu. Iya linu Ya itu hanya rasa mudah-mudahan dengan memakai minyak herbal dari Kapalang bisanya ini masuk keluar ya. racunnya nggak jadi aman ya, aman insyaallah. Harus diikat kan gitu? Nggak usah ikat aja, muka lu gantung gini ya. Gila lu mah. Diikat ini tapi nggak diamputasi, nggak usah. Apa sih? Akuntansi bukan ya? Itu mah pelajaran. Oh pelajaran ya. Akuntansi. Sinden yang tahu deh saya. Apa sih deh? Dia lulusan kedokteran. Oh kedokteran. Dia senut gitu deh ini. Apa? Tapi aman kan Bang, nggak bawa ular sekarang? Oh iya aman ya. Tuh. Sadar aja enggak boy, gila kalau dia bawa ular. Nggak sadar Mbak ya? Gak tau doyan atau enggak dia ular? Gak tau doyan, suka ular nggak? Takut sebenarnya, takut nggak sih ke ular? Kan saya kan nggak tahu apa-apa. Jadi ceritanya itu saya lagi hiking sama teman-teman. Oh jadi Mbak tuh awalnya nggak sadar? Nggak sadar sama sekali. Bahkan saya itu lagi ke hutan, lagi hiking itu sama teman hiking saya. ke gunung kali ya. Oh suka hiking ke gunung. Ya saya gunung itu mana Mbak? Hah? Gunung mana? Iya. Gunung mana? Gunung gede. Tinggi. Gunung gede ya. Oh dari gunung gede. Ya sama teman-teman saya. Dari situ saya jalan dan saya sama teman-teman saya duluan, nggak tahu kenapa. Saya pas belakangan saya nemu ular dari situ, dari ular. Udah pas kayak gitu, ya udahlah. Saya nggak ingat apa-apa lagi dari situ. Jadi mbaknya pun nggak ingat bahwa mbak tuh sekarang berada di mana, tadi itu berada di mana, dan mbak ketinggalan sama teman-teman mbak juga gitu kan. Dia mbak nggak tahu bahwa mbak tuh menjadi sosok siapa, itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak sadar berarti ya. Mbaknya ngelamun kali ya.
Iya. Lagi ngelamun, lagi putus cinta langsung hiking kayak kayaknya ya. Hah? Enggak juga Oh enggak sih. juga. Itu kenapa ngelamun? Padahal ada Bang Dika di sini. Mungkin ada masalah keluarga juga. Oh iya kali ya. Kalian tahu aja ya. Wah, ada Pak Dirga ya? Ada Pak Dirga. Saya nyimak aja gitu. Oh. Langsung muncul sih bisa ada ya. Wah, Pak Dirga luar biasa, Boy. Kenapa? Karena dia mentang-mentang jual emas, rambutnya pun udah kayak emas. Tuh, iya ya, kita ikutan mode aja gitu ya. Oh, gitu Jadi ya. yang saya telah dari kemarin ya, dari kemarin Iya. sama tadi tuh, ini yang namanya Pak Lukman tuh serem banget kok kemarin. Iya, iya. Oh iya, Pak iya. Lukman Dari juga. tadi juga serem banget ya. Tapi Terus sekarang biasa aja. biasa ya, alhamdulillah ya. Jaim kan ya. Terus itu ceritanya gimana, Pak? Pada Bisa waktu seperti itu ya saya lagi cari kayu bakar. Oh, jadi kayu Karena bakar. memang, saya di rumah itu nggak pakai kompor. Oh, pakai kayu masih bakar. pakai sulu. Tradisional. Tradisional. ya. Taunya Ya, Asuro. Nah, setelah saya menebang Iya. kayu, udah memang siap diikat, udah Iya. tinggal saya istirahat mau arah pulang. Tiba-tiba di depan mata saya ada ular yang lewat ya. Astagfirullahaladzim. Udah aja saya nggak ada khawatir apa-apa, cuma itu biasa namanya di hutan kan. Iya, betul. Udah lewat. Nah, pas saya membawa kayu 3-5 langkah, saya langsung gimana gitu ya. Berat aja, gelap Iya, aja udah. gelap Bahkan gitu ya. saya nggak tahu nih udah berapa hari saya di hutan. Astagfirullah. Saya meninggalkan anak dan istri. Oh gitu ya kan. Allah. Jadi nggak tahu gitu loh, nggak tahu Jadi ada apa. dan- gelap aja ya. Iya nggak tahu. Ya saya. Allah. Itu seperti itulah. Saya juga nih kalau ditanya udah berapa hari nggak tahu ini gitu. Jadi berapa hari saya di hutan ninggalin anak dan istri, ya kan? Yang jelas seperti inilah kejadiannya nggak tahu saya. Tanpa disadari. Iya betul. Dan saya juga aneh loh, kenapa tiba-tiba ada di sini gitu. Iya, iya. Aneh ya. Berarti kan Mbak tuh kemarin tuh di gunung. Iya. Terus tiba-tiba ada di sini. Berarti Mbak tuh nggak sadar ya selama ini Iya, dan juga Mbak temen saya itu pada dimasuki. kemana nggak tahu aku. Oh, sebenarnya Mbak tuh dirasuki ratu ular ya. Iya, Ratu. Dan memang saya juga nggak kenal dia siapa. Nggak kenal. Baru kali ini saya. Iya. nggak Saya tahu. juga Sekarang kenalan dulu, Pak. Sekarang kenalan dulu. Biar nggak selek Oh, iya. maksudnya. Iya. Ya, kenalan. Nama saya Lukman ya, Lukman ya. Kenalan dulu deh aja. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja Nggak gitu apa-apa. ya. Nah itu untungnya ada guru kita ya, ada Gus ya. Alhamdulillah. Ya istilahnya kalau nggak ada beliau tuh nggak tahu deh riwayatnya sampai di mana ini. Nggak tahu jadi korban Pak Lukman, nggak tahu yang jadi Ratu Ular jadi korban gitu. Ya kita masih bersyukur lah ya. Ada warung di Alhamdulillah, sekarang. sekarang raganya sudah kembali menjadi normal kembali ya Pak ya, Iya. ya Mbak ya. Ya. Jangan terlalu banyak bengong juga nih, jangan banyak lamun. Iya betul. Boy harus hati-hati nih. Kenapa? Si Boy kadang-kadang suka ngambil apa dan ke hutan ya. Ambil apa dia? Awas kalau misalkan dia ambil explore ke hutan dia Cebedak ya. Cebedak orang. Dia kan suka explore nih Pak. Ngambil buah. Cebedak kayaknya mau manggis deh. Aduh. Suka explore ya dia nih kalau ditinggal kesendirian nih, hati-hati deh jangan Takut ya, ditinggal sendirian. jangan ngelamun berarti. Gitu. Selama ini Pak, apa siapa dulu ya Teteh Mbak dulu ya. Selama ini sebelum Mbak hiking gitu kan, pernah nggak sih mimpi didatengin ular apa gimana, nemuin ular di rumah atau di kasurnya ada ular gitu gimana? Dipatok gitu sama Ya. ular, pernah gak Pak? Iya. Pernah nggak coba gimana? Ya, kalau misalnya saya itu sih pernah dulu sempet mimpi. Jadi pas saya tidur, Hmm. nggak tahu Dinaikin ular? nggak Oh, tahu nggak. saya tidur, tapi bukan tidurnya kayak bukan di rumah, Oh, bukan padahal di tidur tuh di rumah. bukan. Hmm. Jadi saya tidur di sebuah kamar, Iya. itu kamarnya itu penuh hiasan. Oh, dalam mimpi Kebiasaan, itu ya. seperti itu. Nggak tahu tiba-tiba dikelilingi saya dari bawah sampai ke atas kasur. Hmm. Saya lagi tidur di kasur, ya itu ular semua, tapi saya diam. Oh, diam itu Iya, saya diam aja. Bahkan ular-ular itu juga ikut tidur, saya tidur juga ikut tidur. Tapi nggak dipatok Mbak? Hah? Nggak digigit gitu dipatok? Kagak, Enggak. kagak Mas. Jadi ketika saya bangun, ular juga ikut bangun. Ular juga ikut bangun? Iya. Oh iya. Oh. Tapi Berarti giliran saya tidur lagi,
Ikut tidur juga dia. Tidur juga. Iya. Bang Boy, saya mau nanya, kalau seperti itu Bang Boy itu halusinasi bukan? Nah, ya. Sebenarnya mimpi ini, Bukan ya? Mimpi memang ada ya? ini emang bunga tidur. Bunga tidur. Bunga tidur. Tapi Cuman nyata kan? kadang mimpi ini juga bisa bikin nyata dan itu bikin Tuh. Iya. Tapi mimpi itu kayak nyata loh Mas. Iya. Berarti Iya. sebelumnya juga udah diincar Udah sebenarnya. diincar. Mungkin ini kata Yang Dewi, cocok kali ya, cocok yang ini. cocok. Cocok parasnya apa-apanya gitu kan. Terus ratu ular juga cocok nih Lukman nih, ya? Gue Iya, jadiin anak betul. buah Nah, lagi. Bapak sendiri kayaknya. gimana? Ada nggak sebelum bertemu ular itu sebelumnya Bapak apa apa gimana? Kalau saya sebelum terjadinya dilema kemarin, Iya betul. saya sempat sedang wirid di kamar ya. Oh iya. Waktu itu malam Jumat. Malam Jumat. Kliwon Saking enggak, Oh, enggak. saking apa ya khusyuknya saya wirid, dalam kehusuan saya itu seakan-akan di depan saya itu entah ratusan entah ribuan ular yang mengelilingi saya. Oh, Itu berbagai ular, berbagai nama ular, berbagai Iya. warna dan lain sebagainya, tapi tidak mematok saya. Oh. Hanya mengelilingi saya aja itu, berputar-putar di sekeliling saya. berarti emang udah Itu dipantau. aja. Udah ya. Itu aja mungkin pengalaman. Biasa. Karena kan bapaknya ini lagi ngewirid atau lagi berzikir. Nah, Iya. si ratu ular ini tidak bisa mempengaruhi si bapak. Iya. Itu si ratu ular siapa namanya itu? Mungkin karena si bapaknya ini Namanya. lagi pas Intan. begitu keluar dan pikiran tuh lagi kosong ya jadi kemasukan juga. Iya. Tapi kalau misalkan lagi berzikir ya insya Allah lah aman yang nggak akan mengganggu walaupun emang bayangan bapak itu dia mengelilingi gitu Iya. pak. Iya iya iya. Tuh. Betul. Ya itu saja pengalaman saya itu yang pernah saya lihat ular dalam kehusuan saya gitu. Aduh. Namanya siapa Pak? Itu Pak Mbak Intan. Ratu, oh Intan. Mbak Intan ini. Itu Mbak Intan itu aslinya takut nggak sama ular? Ini jangankan megang gitu ya sama instrumen ular. Ular. Ngelihat aja tuh udah takut, udah ngeri. Oh, Apalagi sebenarnya- megang. Oh, kepribadian Mbak Intan tuh seperti itu. Iya, Ke saya ular nggak takut berani. sebenarnya? Iya. Aneh kan? Berarti disitulah Betul. keajaibannya begitu. Kan makanya saya nanya Mbak Intan sebetulnya yang aslinya berani nggak ke ular? Enggak kan? Enggak. Tapi lihat coba tadi. Iya. Sampai rambut Nanti semua. deh, Itulah. iya, tadi apa lihat tayangannya nanti bau Mbak itu bener-bener ular diginiin lu. Mbak. Yang benar mah Mas. Bener. Tuh, kan? Ih. Tuh, merinding ini sama kayak Pak Dirga ini merinding si Mbak. Bapak juga berani sama ular? Enggak. Tuh. Nggak ada yang berani. Enggak, jangan kan megang, lihat aja kan saya lari. Oh. Lari saya. Betul. Kalau mau sering main ke rumah saya nanti ya. Ya. Ularnya berbisa gak? Ularnya Nanti berbisa. kalau udah lihat ular semua nanti Pak Lukman harus Oh iya. Ular kasar kali ya. ya kan tadi saya dengar suka zikir ya. Ya otomatis bisa lah bimbing sana nanti. Ya. Ya, Seperti ular, seperti ular. Kasih rokok dulu biar nggak panik Pak Dirga. Iya, Pak Dirga. Biasa. Gua juga mana rokoknya di Emang Waduh. boy ngerokok? Ngerokok lah, gua Hah? mana Kalau rokoknya. misalnya itu kebanyakan ngerokok nanti kamu boy. Ini Jangan mana? ini rasa sakit maaf nih, harus Bang Dika. Ini ada cerita. cerita apa? Ini bukannya anak buah saya bukan ya? Ini cuma rekan saya. Dia tuh kepatok ular. Dia tuh anggap sepele aja dia sih berdarah-darah sepele udah biasa lah gitu ya. 3 hari kemudian lewat. Oh, sebel Ini makanya Jangan dong Pak Dirga. Udah. kita minta maaf aja. Kasih rokok dulu, Pak. Iya. Kalau ngerokok, boy ke tempat Dirga. Sembuh. Hah? Nggak sembuh. Aduh. Nggak. Oke, makasih. Boy mau ngerokok? Aduh. Saya sing Nih boy, rokok Pak Dirga ini rokok mahal boy. Salah. Kali-kali boy Ya, nyobain rokok Pak Dirga iya, ya. Pak. Rokok saya jangan ini Sombong. kemahalan. Sombong Saya saya. suka tenggorokan kalau rokok mahal gitu ya. Nggak masuk ya? Tapi aman ya. Banyak ngerokok? Enggak, Mas. Enggak. Oh enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ternyata Mbak tuh baik ya. kalau Mbak saya- masih sendiri apa udah punya suami? Masih sendiri. Aduh. Masih sendiri Si lagi boy. sahabat. Aduh ya. Sahabat nih. Si Mbak Intan ini ternyata orang baik. Single parent. sahabat. Single parent, Mbak? Single parent lagi sahabat. Coba tuh sahabat. Ini yang jomblo-jomblo komentar juga sahabat. Dia nggak daripada nanti diambil sinden nanti sahabat gimana? Kalau Berani bawa Pak karung Dirja. nggak dapat 3 karung mah baik. Ya daripada ambil Pak Dirja bahaya. Iya. Berantakan udah. Iya. Bapak udah punya anak cucu? Udah. Alhamdulillah. Cucunya nomor berapa? Cucunya 4. Cucu 4. Ada wanita? Ah, wanita cowok. Umurnya berapa Pak? Yang mana nih maksudnya? Yang
di bawah 25 atau Oh, 3. 14 tahun. Waduh, 14 tahun. Jangan lah. Nggak ada yang 25-an gitu. Nggak Pak. ada. Kok ada buat nikahin ceweknya. Ya, Boleh. Nah, Tunggu aja sabar. Tunggu berarti dia kan aduh, nunggu sekarang baru 14 tahun. 45 masih 10 tahun. Iya. Udah jenggotan ini, Pak. Baru bohong bercanda, Pak ya. Siap. Atau kalau barangkali ini mau bercanda barangkali punya ponakan atau apa. Oh, ada banyak. Kasih aja. Saudara gitu ya. Siap. Pak, ya. 2 ya Pak, sekalian salah. Oke. Kameramen mau? Mau lah. Oh, jangan atuh. Boy mau ngerokok. Beli dong. Astagfirullahaladzim. Nah gitu dong. Ini kita kembali lagi ya, Pak. Tapi Bapak itu kalau di rumah sering sholat, ngaji, sering juga ya. Iya. Ya. Berarti itu mah keur meleng benernya ya. Lagi meleng aja ya. Cari kayu bakar. Iya, lagi kayak. Beli gas nggak kebeli. Oh. Kompor gas nggak punya. Ya udah pakai hau gitu. Bahasa Sunda bilang hau. Setelah kejadian ini nih, Bapak kedepannya akan seperti apa? Ya kita ambil hikmahnya saja. Ya. Ambil hikmahnya saja. Lebih waspada lah ya, Betul. Pak ya. Tapi bukan Pak Lukman doang ya yang jadi korban ya. Ya. Siapa tadi Dorman ya. Ya, Terus si siapa lagi jatuh lagi tuh? Mbak Intan. Tolong Mbak Bukan Intan. cowok itu. Ya. Yang korban juga kan. Ya. Oh, siapa namanya? Rojali. Si Komar. Rojali. Rojali ya, itu dia menjadi korban juga ya. Iya. Ya, itu alhamdulillah kita udah sadarin Udah juga kan sadarin. Rojali. Makanya kata saya ini tragis banget seperti Betul, itu. betul, betul, ya Allah. Ini jadi si Ratu Ular atau Dewi Ular ini tuh dia bisa masuk ke dalam wujud seorang manusia. Iya, betul. Namanya Dia siluman gitu. betul. Dia mempengaruhi Mempengaruhi raga seorang manusia. Betul, betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah dimusnahkan. Betul. Alhamdulillahnya mudah-mudahan nggak ada korban lagi ke depan. Iya, amin. Jadi saya mau nanya itu syariatnya kalau nggak ada Gus itu kira-kira itu si Ratu Ular sama Pak Lukman masih begitu terus bertayangan gitu dia? Mungkin bisa gitu Masya itu Allah. dan mungkin bisa memakan korban yang lebih banyak lagi untuk Masya dijadikan Allah. tumbal ya. Iya, ngeri Karena juga kan ya. kita nggak tahu namanya si Ratu Ular ini dia membutuhkan tumbal ini tuh berapa banyak Yang dan muda-muda berapa kali misalkan ya. kayak seminggu sekali kah atau setiap hari dia harus memakan korban atau gimana karena kan ya namanya kayak seperti manusia Pak Dirga butuh makan. Nah, iya lah pasti. Makan sehari berapa kali? Kalau saya dijaga, kalau saya cuma sekali setengah lah. Sehari setengah. Gimana sehari setengah? Maksudnya sekali makan sepiring nih. Enggak, maksudnya sehari. Siangnya cuma setengah udah. Oh, gitu. oh. Ya, jadi 1,5 sehari. Oh gitu, Paham kan? ya, berarti Iya. maksudnya kan itu Susu mah 2 botol. takaran, Iya. takaran. Kalau misalkan secara ininya kan Normal, sehari 3 normalnya kali 3 ya. kali ya. Kalau saya Ya nggak mungkin kan Ratu Ular ini juga dia mempunyai ya seperti itu kayak misalkan dia sehari sekali itu dia harus makan mangsa, harus mendapatkan mangsa. Gitu. Tapi jujur aja, sampai sekarang saya masih miris loh. Soalnya kalau yang udah kena patok itu pasti jadi anak buahnya kan? Mau. Iya Jangan kan? dong. Nah sekarang gimana boy gitu, Bang Dika? Enggak lah, karena kan Nah, langsung diatasi sama madu itu kan ya? sama minyak Minyak ghee, juga ya? kita percaya aja insya Allah kan Itu insyaallah wasilah ya. ada Allah juga terus berkat-berkat sholawat juga kan Mbak Ibu ini kan setidaknya dia udah banyak ngaji sholawat yang nggak mungkin juga lah insya Allah ya Iya gitu, makanya saya nanyain kesian ya takutnya. ya, kalau misalkan sekarang di dan sekarang kan Ratu Ularnya juga udah apa namanya udah musnah. Mudah-mudahan ya. Cuman ada sedikit masukan juga buat Pak siapa? Pak Lukman sama Mbak Intan ya. Iya. Yang udah mungkin jangan terlalu dipikirin ya. Iya betul. Ambil Ya, aja hikmahnya. terlalu banyak peluang. Karena siapa tahu kan nanti main lagi ke gunung Mbak Intan Ya, sama betul. nyari kayu bakar kan lebih sopan santun lagi. Ya. Karena kita kan hidup bukan hanya di alam dunia, Betul. juga alam Ada jin. dua alam ya. Ada Ada alam Goib. nyata dan ada alam goib. Gaib. Tapi Takutnya tetap ada aja yang paling dia agak trauma kayaknya ya. Iya, kalau trauma pasti ada Pasti pada ada. juga. Soalnya dari mimik wajahnya ya, dua-duanya tuh kurang sehat lah, kurang ceria sekarang ya. Maklum kali ya. Ya. Makanya Bang Boy cepet-cepet dia kasih produk kita aja. Oh, iya. Lebih sering gitu. Cepet-cepet. Gak apa-apa nanti saya kasih lah. Kirain mau ngomong cepet-cepet dinikahin gitu. Jangan ya. Saya dulu lah. Oke. Oke. Kita nanti kita anterin pulang juga ya, Ya. Bapak Mas. Tapi apal kan jalannya Itu kita anterin. Iya maksudnya tunjukin kita kan nggak tahu nih. Nanti kasih tahu aja jalannya kemana nanti. Ayo kita anterin. Kita bareng-bareng kita anterin sahabat
Betul. Pak Lukman beserta Mbak Intan ke rumahnya masing-masing ya satu ya. Oke, sekarang kita tutup juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nyi Ratu Ular sama Bisman itu ya, antek-anteknya Ratu Ular alhamdulillah sudah musnah sahabat. Berarti tugas kita selesai. Alhamdulillah ya sahabat. Oke, Pak Lukman jadi sudah kita sadar sekarang dan gini aja boy, melakukan kita tugas anterin tersebut. aja, kita tutup karena takut kemalaman juga. Ya, Pasti betul. ini keluarganya Iya, udah lama. udah lama, Isinya ya. kan nggak entah berapa lama Betul, keluarga udah betul. mencari ya. Sekarang kita pamit aja, kita pamit undur diri sahabat. Betul, sahabat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah laku dari kami karena salah datangnya dari manusia, benar hanya di Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Akhirun dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Ramai.